Allahumma rahamna bil Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Ahrafis saghirah. Ahrafis saghirah merupakan salah satu istilah dalam pembahasan ilmu tajwid. Ahrafis saghirah secara bahasa dapat kita artikan huruf-huruf kecil. Yang dimaksud dengan huruf-huruf kecil ini adalah beberapa huruf hijaiyah yang ditulis kecil di dalam Al-Quran. Ketika kita membuka atau membaca Al-Quran, maka kita akan menemukan beberapa huruf hijaiyah yang ditulis dalam bentuk yang kecil. Pada video kita kali ini dan insyaallah pada beberapa video kita yang akan datang, kita akan membahas tentang ahrafis saghirah atau huruf-huruf hijaiyah yang ditulis kecil di dalam penulisan Al-Quran serta fungsi-fungsinya dan sebab-sebab terjadinya atau sebab-sebab kenapa huruf hijaiyah itu ditulis dalam bentuk yang kecil. Pada video kita kali ini kita akan membahas 3 huruf hijaiyah yang ditulis dalam bentuk yang kecil di dalam penulisan Al-Quran. Ketiga huruf ini kita sebut dengan huruf mad, yaitu huruf alif, huruf waw, dan huruf ya. Apa yang dimaksud dengan huruf mad? Huruf mad adalah huruf pemanjang bacaan. Kapan huruf alif, huruf waw, dan huruf ya ini menjadi huruf pemanjang bacaan? Yaitunya ketika alif terletak setelah huruf yang berharakat fathah, waw sukun terletak setelah huruf berharakat dhammah, dan ya sukun terletak setelah huruf yang berharakat kasrah. Ketika huruf alif, huruf waw, dan huruf ya berharakat sukun dan terletak pada huruf-huruf yang berharakat seperti yang kita sebutkan di atas tadi, alif terletak setelah huruf berharakat fathah, waw sukun terletak setelah huruf berharakat dhammah, ya sukun terletak setelah huruf berharakat kasrah, maka huruf-huruf tersebut dibaca dengan cara memanjangkan bacaan huruf sebelumnya. Mungkin ada yang mengira bahwa huruf tersebut tidak dibaca. Akan tetapi sebenarnya huruf-huruf tersebut, baik itu alif, huruf waw sukun, huruf ya sukun, sebenarnya dibaca, akan tetapi cara membacanya dengan memanjangkan bacaan huruf sebelumnya. Ketika huruf sebelumnya dibaca panjang, disitulah disebut huruf-huruf itu adalah huruf mad, huruf yang membuat bacaan huruf sebelumnya dibaca panjang. Kemudian, apa sebab huruf-huruf mad ini, huruf alif, huruf waw, dan huruf ya ditulis dalam bentuk yang kecil? Sebab terjadinya adalah ketika penulisan Al-Quran bersifat matrukah. Penulisan Al-Quran ada 2 versi. Yang pertama maktubah. Maktubah artinya tertulis jelas. Alifnya ditulis dengan jelas, waw sukunnya ditulis dengan jelas,
ya sukunnya ditulis dengan jelas. Mungkin dapat kita lihat seperti contoh ini. Wanna, setelah huruf nun berharakat fathah ada alif, jelas ditulis. Kitabuhu misalnya, waw sukunnya tertulis jelas. Seperti ini. Bihi, ianya ditulis jelas. Ini disebut dengan penulisan maktubah, tertulis jelas. Kemudian ada Al-Quran itu yang ditulis dalam versi matrukah atau secara matrukah. Maksud dari matrukah ini adalah membuang. Dalam penulisan Al-Quran ada yang membuang sebahagian tanda. Tentu dalam hal ini yang dibuangnya adalah tanda dari mad. Dibuangnya alif, dibuangnya waw, dan dibuangnya ya ketika sukun. Ketika penulisannya matrukah atau membuang sebahagian tanda, dalam hal ini membuang tanda dari mad, atau dapat kita sebut membuang huruf mad, tidak tertulis huruf mad di dalam penulisannya, maka tentunya ketika penulisan itu ditulis matrukah, kita akan kesulitan dalam membacanya atau memahaminya. Mungkin seperti ini. Nah, ini kan sulit kita membacanya. Kita tidak mengetahui setelah huruf ini apakah ada alif, seperti ini, apakah ada waw sukun, ada ya sukun misalnya. Tentu kita tidak akan mengetahuinya. Maka agar kita lebih mudah memahami atau lebih mudah dalam membacanya, maka di dalam penulisan Al-Quran ditulis huruf-huruf itu dalam bentuk yang kecil sebagai tanda bahwa setelah huruf tersebut ada huruf alif, ada huruf waw, dan ada huruf ya. Dan bahkan dalam versi yang lain ada yang sudah ditulis dalam bentuk yang lainnya atau dalam bentuk yang berbeda. Mari kita bahas satu persatu huruf mad yang ditulis dalam bentuk yang kecil. Kita lihat juga dari dua versi cetakan Al-Quran. Yang pertama cetakan Madinah, yang kedua cetakan Indonesia. Karena dua cetakan ini memiliki sedikit perbedaan di dalam penulisan. Yang pertama huruf alif. Huruf alif dalam penulisan matrukah atau membuang sebahagian tanda, alif ini ada yang dibuang dalam penulisannya. Akan tetapi masih diberi tanda agar kita lebih paham atau bisa membacanya. Seperti ini. Ada harakat fathah atau huruf berharakat fathah, setelah itu ditulis huruf alif. Akan tetapi alifnya tidak besar seperti ini, tidak asli lagi, ditulis dalam bentuk yang kecil. Ini biasanya kita temukan di dalam penulisan Al-Quran Madinah. Kemudian dalam Al-Quran Indonesia kita akan menemukan penulisannya seperti ini. Alif ditulis dalam bentuk yang kecil saja, sudah menjadi harakat bagi bacaan tersebut. Alifnya sudah menjadi harakat. Fathahnya ini, alifnya ini. Ini dalam Al-Quran Indonesia sudah benar-benar matrukah. Bahkan harakat fathahnya juga matrukah, juga dibuang. Tidak diberi tanda fathah lagi. Cukup dengan tanda alif kecil ini sebagai tanda baca, menandakan huruf alif kecil yang terletak di atas kalimat ini atau di atas huruf ini
menandakan hurufnya berharakat fathah dan setelah huruf itu adalah huruf alif. Seperti dalam contoh wan nazi'ati gharqa. Ini contoh dari Al-Quran cetakan Madinah. Setelah huruf nun dan huruf ain kita akan melihat harakat fathah, kemudian ada alif kecil, fathah dan ada alif kecil, menandakan bahwa setelah huruf nun ini dan huruf ain ini adalah huruf alif. Aslinya seperti ini, wan nazi'ati gharqa. Ini maktubah, sementara penulisan di dalam Al-Quran matrukah. Ini Al-Quran Madinah ditulis seperti ini. Kemudian dalam Al-Quran Indonesia wan nazi'ati gharqa, huruf nun dan huruf ainnya harakatnya sudah seperti ini, hanya berharakatkan alif kecil, menandakan huruf nun dan huruf ain ini berharakat fathah, dan setelah huruf nun dan huruf ain ini adalah huruf alif. Kemudian yang kedua, huruf waw sukun. Ada penulisannya ditulis dalam bentuk yang kecil ketika huruf waw sukun terletak setelah huruf yang berharakat dhammah. Penulisannya di dalam Quran versi cetakan Madinah ditulis harakat dhammah, setelah huruf itu ada huruf waw kecil dan tidak berharakat. Kemudian dalam versi Al-Quran Indonesia seperti yang kita sampaikan tadi sudah berbeda. Sudah diganti tandanya, tidak ada lagi waw sukun. Jangankan waw kecil, waw besar, waw sukun, waw kecil ya sudah tidak ada lagi. Hanya ditulis harakat yang seperti ini atau tanda baca seperti ini. Ini adalah dhammah dan menandakan setelah dhammah itu ada waw sukun. Tetapi penulisannya satu tanda seperti ini saja. Seperti dalam kalimat kitabuhu biyaminih. Ini versi cetakan Madinah. Hu-nya harakat dhammah ada, waw-nya tidak ada waw sukun, yang ada waw kecil yang tidak berharakat. Ini menandakan setelah huruf ha ini ada huruf waw sukun. Meskipun harakatnya biasa saja, tapi bacaannya panjang. Kitabuhu biyaminih. Karena aslinya seperti ini. Kitabuhu, setelah huruf ha-nya ada waw sukun. Sementara dalam Al-Quran versi cetakan Indonesia ditulis seperti ini. Kitabuhu biyaminih. Huruf ha-nya ditulis harakatnya seperti ini, dhammah yang terbalik, menandakan bahwa huruf ha ini berharakat dhammah dan setelah huruf ha ini ada waw sukun. Bacaannya panjang dua harakat. Kitabuhu biyaminih. Mad yang seperti ini disebut dengan mad sillah, kasirah. Sementara mad yang di atas tadi ini dikenal dengan sebutan mad asli atau mad tabi'i. Lanjut kepada huruf yang ketiga, yaitunya huruf ya sukun. Penulisan yang ditulis dalam bentuk kecil ketika huruf ya sukun terletak sebelumnya huruf berharakat kasrah, atau ya sukun terletak setelah huruf yang berharakat kasrah. Seperti dalam kalimat kana bihi basira. Hi-nya kenapa panjang? Karena setelah
Ha ini ada huruf ya sukun. Ha yang berharokat kasrah ada ya sukun. Mana ya sukunnya? Ini adalah tanda dari huruf ya sukun. Ini penulisannya unik ya, sedikit berbeda dari penulisan aslinya. Kalau waw masih asli penulisannya walaupun kecil, tapi kalau ya ini sudah ditulis dalam bentuk yang unik ya, tidak lagi seperti aslinya dan tidak ada titiknya pun ya. Tetapi ini adalah tanda dari huruf ya sukun. Ini dalam penulisan Al-Quran versi cetakan Madinah. Kemudian dalam versi cetakan Indonesia sudah seperti ini. Kana bihi, hinya berharakat seperti huruf alif ya, tetapi terletak di bawah huruf, menandakan ini adalah harakat kasrah atau baris bawah. Dan setelah huruf ini ada huruf ya sukun, sehingga bacaannya juga menjadi panjang. Kana bihi basira. Ini penulisan matrukahnya dalam Al-Quran Indonesia. Dia di sini membuang dua. Yang pertama dibuang adalah harakat kasrahnya, yang kedua dibuangnya ya sukun, digantinya dengan tanda yang seperti ini. Dua yang dibuang. Begitu juga ini dibuang waw sukunnya dan dhammahnya diganti dengan bentuk yang seperti ini. Itulah huruf-huruf kecil pada pembahasan yang pertama ini yang sering kita temui di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita menemukan harakat yang seperti ini dan seperti ini di dalam Al-Quran Indonesia, ini bukanlah baris, tetapi ini adalah huruf atau gabungan dari baris dan huruf. Kalau ini gabungan harakat fathah dengan alif, ini gabungan waw sukun dengan dhammah, ini gabungan ya sukun dengan kasrah. Ini mana harakat fathahnya, ini mana alifnya, ini kecil ya. Ini mana waw sukunnya, ini mana dhammahnya, ini digabung dalam satu tanda saja. Mana ya sukunnya, ini mana harakat kasrahnya, ini digabung dalam satu tanda saja. Baiklah, demikian pembahasan kita kali ini. Ikuti terus video kami, insyaallah kita akan membahas huruf-huruf kecil yang terdapat dalam Al-Quran, tentunya huruf-huruf yang berbeda atau huruf-huruf selain huruf ini lagi, selain huruf alif, huruf waw dan huruf ya. Masih adakah huruf-huruf yang ditulis dalam bentuk kecil? Tentunya masih ada huruf nun, ada huruf mim, dan ada huruf sin dan huruf-huruf yang lainnya. InsyaAllah akan kita bahas pada video kita yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.